Perjalanan karir Teja Paku Alam adalah sebuah anomali sekaligus inspirasi dalam sepak bola Indonesia. Jarang ada pemain yang mampu bangkit dari puing-puing keterpurukan karir yang sangat berat. Merasakan degradasi 2 kali berturut-turut adalah sesuatu hal yang sulit dilupakan, namun Teja kemudian tetap berdiri tegak sebagai salah satu kiper terbaik di tanah air. Sebelum meraih berbagai gelar di kota Bandung, Teja Paku Alam harus melewati fase yang mungkin akan menghancurkan mental kiper manapun. Tim yang ia bela, di akhir musim terdegradasi ke Liga 2. Pada tahun 2018, Teja adalah pilar utama Laskar Wongkito julukan klub Sriwijaya FC. Di klub Sumatera Selatan tersebut, ia sebenarnya tampil cukup bagus dengan puluhan penyelamatan, namun masalah internal klub membuat permainan Sriwijaya FC sepanjang musim tidak optimal, dan di musim itu Teja Paku Alam harus menerima kenyataan bahwa timnya harus turun kasta ke Liga 2. Musim berikutnya di tahun 2019, Teja memutuskan pulang ke kampung halaman. Ia memperkuat Semen Padang dan diharapkan menjadi titik balik dalam karirnya. Namun, kisah kelam itu bahkan berulang. Kabau Sirah julukan Semen Padang kebanggaan masyarakat Sumatera Barat itu, harus terdegradasi di akhir musim 2019. 2 kali degradasi dalam 2 tahun berturut-turut sempat membuat publik meragukan kualitasnya. Dan sudah pasti, kisah kelam itu membuat mental Teja runtuh sebagai kiper. Namun, pelatih Persib saat itu, Robert Rene Alberts, punya pandangan yang berbeda. Pelatih asal Belanda itu, melihat daya juang dan refleks yang tidak biasa dari seorang Teja. Persib Bandung pun resmi mendatangkan Teja Paku Alam di musim tahun 2020. Keputusan pindah ke skuad Maung Bandung bukan pilihan yang salah. Di Bandung, ia merasakan 2 gelar Liga Indonesia, gelar yang diimpikan oleh semua pesepak bola Indonesia. Tahun 2024 dan tahun 2025 adalah tahun bersejarah bagi Teja. Ia membantu Persib juara back-to-back di liga terbaik sejagat raya ini. Walaupun di 2 tahun itu, ia sempat berada di bawah bayang-bayang kiper asal Filipina Kevin Ray Mendoza. Musim 2026 menjadi tantangan berikutnya. Kevin meninggalkan Persib Bandung dan posisi kiper utama mulai terbuka lagi. Untuk menambah kedalaman dan persaingan tim Persib mendatangkan kiper asing asal Wales, yakni Adam Prisbeck. Namun seiring berjalannya pertandingan ke pertandingan Teja berhasil merebut kembali posisi kiper utama. Dan ia membuktikannya, Teja menunjukkan kematangan penampilan yang luar biasa. Jika dulu Teja dikenal karena refleksnya yang liar, musim ini ia tampil lebih tenang dan taktis. Ia bukan hanya penjaga gawang, tapi juga pengatur lini pertahanan. Ketenangannya dalam membangun serangan dari bawah build up menjadikannya kiper modern yang sangat dibutuhkan dalam skema Bojan Hodak. Hingga April tahun 2026, statistik Teja Paku Alam tidak hanya sekadar angka, melainkan bukti dominasi. Teja baru saja memecahkan rekor prestisius di Liga Indonesia. Hingga pekan ke-26 Super League 2025/2026, Teja telah mencatatkan 16 kali nirbobol. Melampaui catatan apik kiper Persija Jakarta Andri Tani pada musim 2022/2023. Bahkan ia berpotensi memecahkan rekor clean sheet milik kiper asal Korea Selatan Yoo Jae-hoon saat memperkuat Persipura pada musim 2013. Rekor clean sheet 17 kali itu rasa-rasanya akan dilewati Teja musim ini, mengingat musim ini tersisa 8 pertandingan lagi. Teja tidak hanya jago di liga lokal. Di ajang ACL2 2025/2026, ia menjadi faktor kunci Persib melaju ke 16 besar. Ia membantu Persib meraih kemenangan krusial melawan tim-tim kuat seperti Bangkok United, Lion City serta Selangor FC. Mencatatkan clean sheet beruntun dalam fase grup yang membuat lini depan lawan frustrasi. Ada beberapa hal yang membuat performa Teja di musim 2025/2026 dianggap sebagai standar tertinggi kiper lokal. Antisipasi 1 lawan 1 yang bagus, Teja memiliki insting kapan harus keluar dari sarangnya. Ia sering memotong umpan terobosan sebelum penyerang lawan sempat menyentuh bola. Kekuatan otot kaki explosive power yang kuat, meski secara postur tidak setinggi kiper Eropa, Teja memiliki daya ledak lompatan yang luar biasa. Tembakan ke pojok atas gawang seringkali mampu ia tepis dengan ujung jari. Dan tentu mentalitas yang luar biasa. Ia tetap tenang meski ditekan oleh ribuan supporter lawan atau saat timnya sedang digempur habis-habisan. Kegagalan di masa lalu justru membentuk mental baja yang membuatnya tidak mudah goyah oleh kesalahan kecil.
Teja Paku Alam saat ini bukan lagi sekadar kiper yang pernah degradasi. Ia adalah simbol bahwa dalam sepak bola, semangat pantang menyerah dan berani bangkit dari keterpurukan adalah sesuatu yang harus dipegang. Di usia 31 tahun, Teja berada di puncak performanya. Keberhasilannya membawa Persib menjadi tim dengan pertahanan terbaik di Super League 2025-2026. Hanya kebobolan 14 gol dari 26 laga adalah bukti bahwa ia adalah aset Maung Bandung yang tak ternilai. Jika konsistensi ini terjaga, bukan tidak mungkin Teja akan mengakhiri musim dengan gelar juara Liga 3 kali berturut-turut dan status penjaga gawang terbaik sepanjang masa di era Liga 1 atau Super League. Kuncinya adalah fokus dan kerja sama tim. Rekor clean sheet ini milik semua pemain yang sudah bertarung di depan saya, ujar Teja Paku Alam, April tahun 2026. Bagaimana menurut kalian, apakah Teja mampu memecahkan rekor Yo Jae-hon dan berhasil membawa Persib juara di musim ini? Dan apakah Teja layak menjadi kiper terbaik di musim ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya.